Mewah, cantik, dan canggih adalah kata yang tepat untuk memberikan gambaran mobil yang akan gue review kali ini. Karena sebagai mobil medium SUV, mobil ini dibekali dengan berbagai fitur yang menarik dan desain yang cantik. Mobilnya apa? Dan selamat datang di channel Belanja Mobil bersama gue Raka. Ini dia review dari Peugeot 3008 Allure Plus. Yes, teman-teman. Jadi, untuk memulai video ini, karena mobil ini adalah mobil yang sangat unik, sangat cantik, gue memulainya dari bagian interior dulu, teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri tampilan dashboard dari Peugeot 3008 ini, dimana dia nggak lagi seperti tampilan dashboard mobil-mobil seperti saat ini, teman-teman. Melainkan ini futuristis banget dan bentuknya itu aneh-aneh semua, teman-teman. Dan dashboard ini dinamakan Peugeot sebagai iCockpit. Jadi memang desain layoutnya terinspirasi dari desain pesawat jet, teman-teman. Hal yang pertama kali langsung gue notice di mobil ini, langsung terkesima adalah pada bagian setirnya. Karena setirnya bukan lagi bentuk bulat, dia bentuknya itu heksagonal, segi 6 gitu, dan kecil sekali, teman-teman. Jadi atas dan bawahnya sudah flat. Terinspirasi lagi-lagi dari setir pesawat tempur mungkin ya, teman-teman. Ngomong-ngomong masalah fitur, Peugeot 3008 ini pastinya sudah kaya dengan fitur, karena untuk lampunya dia sudah all auto semuanya, dan mobil ini juga dilengkapi dengan kamera atau sensor radar di bagian depan sini, teman-teman. Dan ini berguna untuk menambahkan fitur lane keep assist di mobil ini. Jadi ketika Anda berjalan keluar jalur sedikit, mobil ini akan mengkoreksi dan mobil Anda akan kembali ke jalur yang benar, teman-teman. Tapi sayangnya hanya ada fitur radar aja, karena dia tidak ditemani dengan adaptive cruise control. Dan untuk persnelingnya, lagi-lagi persnelingnya mengingatkan gue sebagai tuas persneling dari pesawat tempur, teman-teman. Jadi untuk mengaktifkannya tinggal tarik ke belakang, ya kan? Dipencet begini, tarik ke belakang. Wow, sangat-sangat keren banget. Rem parkirnya juga sudah elektrik, lengkap dengan auto hold. Dan di belakang ada satu buah tombol, yaitu tombol sport, yang berfungsi untuk mengaktifkan mode sport daripada mobil ini. Lalu kita ke bagian depan lagi. Di bagian tombol-tombolnya dia seperti layaknya touch pada piano. Jadi ini berfungsi shortcut untuk mengatur bagian layar entertainment yang cukup besar ini di bagian tengah. Ngomong-ngomong masalah kabin, interior kabinnya juga mewah karena dia lengkap dengan soft touch. Di bagian dashboard depan ini soft touch semua, di bagian samping-samping soft touch semua, di bagian tengah pun sama nih, teman-teman. Jadi pastinya material kabin dari mobil ini sangat-sangat berkelas. Sip. Kursinya dia sudah bisa diatur elektrik pastinya, lengkap dengan lumbar support di bagian belakang sini. Mobil ini juga sudah lengkap dengan ambient light yang mengitari seluruh bagian interior dari Peugeot 3008. Di bagian bawah situ, di bagian pintu-pintu, dan di bagian panoramik sunroofnya yang terlihat cukup besar nih di Peugeot 3008. Oke, bagaimana sekarang kita intip bagian baris keduanya sebelum akhirnya gue ceritain bagian eksterior, bagian samping, bagian belakang, serta harganya, teman-teman. Let's go. Oke, teman-teman, udah sampai di bagian belakang, interior belakang dari Peugeot 3008. Wow, asik banget nih ternyata di belakang sini, karena dia memberikan ruangan interior belakang yang luas banget. Di depan adalah posisi pengemudi gue, di mana tinggi gue 185 cm, dan kalian lihat nih untuk legroomnya bahkan bisa 15 jari mungkin, teman-teman ya. Dan untuk headroomnya juga terasa lega karena dia punya panoramik sunroof yang cukup besar, teman-teman. Jadi iya, namanya juga mobil mewah ya, teman-teman ya, harus banget punya fitur ini.
Nah, ngomong-ngomong, di bagian belakang sini material joknya masih sama seperti di depan. Dia kulit. Bagian belakang sini kalian juga dilengkapi dengan pastinya ada armrest yang terdapat 2 buah cup holder. Jadi untuk perjalanan jauh harusnya mobil ini sangat nyaman ya. Lalu untuk fitur keselamatannya di bagian belakang sini kalian terdapat juga 3 buah seat belt 3 titik, dan airbagnya mobil ini terdapat 6 buah airbag di bagian depan, di bagian kursi depan, dan di bagian pilar B sini teman-teman. Mantap. Oh, di bagian belakang sini juga kalian terdapat AC dan 1 buah colokan USB 12 volt. Sepertinya lengkap sudah gue ceritain bagian interior dari Peugeot 3008. Jadi langsung aja gue ceritain dan gue kasih tahu bagian depannya ada apa aja. Let's go. Nah teman-teman, setelah tadi kalian lihat bagian interiornya yang sangat futuristis, sangat indah, dan sangat berteknologi, bagian eksteriornya juga nggak kalah menarik teman-teman. Karena di bagian depan, mobil yang menjadi rival dari BMW X3 ataupun Mercedes-Benz GLE, dia memiliki desain eksterior depan yang cukup unik. Kenapa demikian? Karena bentuk lampunya, bisa kalian lihat sendiri, bukan lagi bentuk kotak ataupun bulat, dia bentuknya seperti bumerang teman-teman. Jadi ini yang mencirikan sekali lampu-lampu dari Peugeot generasi-generasi terbaru seperti ini. Dan lampunya juga sudah full teknologinya. Dia memiliki LED projector yang lampu sene juga sudah running light teman-teman. Jadi ketika dinyalakan, lampu sene itu jalan. Cantik dan teknologi pastinya. Kita ke bawah, ada fog lamp yang juga sudah full LED. Tapi sayangnya di bagian depan, mobil yang harga barunya di angka 700 jutaan ini belum dilengkapi dengan kamera depan teman-teman. Jadi hanya tersedia beberapa sensor parkir di bagian depannya nih. Tapi yang gak kalah menarik adalah pada bagian grillnya, karena grillnya itu dibuat 3D dan di tengahnya lengkap dengan logo dari mobil ini, yaitu singa Peugeot teman-teman. Oke, sekarang kita intip bagian dapur pacunya. Nah, ini dia bagian dari dapur pacu atau bagian mesin dari Peugeot 3008 Allure Plus ini teman-teman. Dan kalau dilihat bagian mesinnya cukup rapi ya teman-teman, karena lagi-lagi walaupun di asal Prancis, tapi mobil ini adalah mobil Eropa yang harusnya bisa dibuat seperti mobil-mobil Jerman lainnya. Ngomong-ngomong, jantung pacu dari mobil ini dia nggak gede-gede banget karena hanya 1600 cc 4 silinder yang digabungkan dengan turbo high pressure teman-teman. Jadi dia adalah twin scroll turbo yang mampu menghasilkan tenaga di angka 167 PS dan torsi di 245 Nm. 167 kalau dikonversikan ke dalam horsepower, dia di angka 165 horsepower teman-teman. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke transmisi otomatis ke 2 roda depan nih teman-teman. Jadi penggerak mobil ini adalah front wheel drive. Oke, mesinnya cantik banget dan dikelilingi dengan material-material berkelas. Di atas juga ada peredamnya. Keren. Kita tutup dulu. Oke. Dan sekarang kita ke bagian samping teman-teman. Ini dia bagian samping dari Peugeot 3008 yang menjadi salah satu favorit gue. Karena di bagian samping ini Peugeot berhasil memadukan desain yang mewah, minimalis, tapi tetap berotot gitu loh teman-teman. Yes, kita ke bagian bawah. Sebagai SUV, dia dilengkapi juga dengan beberapa wheel arch molding atau upper fender warna hitam, dan di bawahnya dipadukan dengan berbagai aksen chrome teman-teman. Jadi garis-garisnya chrome dan cukup banyak di mobil ini. Tapi yang gue seneng, chrome-nya walaupun banyak tapi nggak norak teman-teman. Chrome-nya ada di bawah, di jendela, dan di atas sampai dengan belakang situ teman-teman. Kita ke bawah, bagian rodanya, mobil ini dilengkapi dengan velg ukuran 18 inci, di mana velgnya cukup besar, yang dibalut ban dengan ukuran 255, aspek rasio 55, yang sangat bagus di bannya, karena dia pakai Continental. Oke, bagian pengeremannya, dia juga dilengkapi dengan teknologi yang cukup bagus, ABS, EBD, brake assist standar. Dia juga punya hill start assist, hill descent control,
dan juga dilengkapi dengan berbagai mode berkendara yang pastinya mempengaruhi daripada bagian pengereman ini. Oke, begitu aja bagian samping. Di spionnya dia sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring system. Sekarang bagaimana kalau kita langsung lihat bagian paling indah dari mobil ini, yaitu pada bagian belakang. Ini dia tampilan belakang dari Fuso 3008 Allure Plus, teman-teman. Ini dia, kalian lihat bentuk desain dari stop lampnya, dia 3 garis seperti itu, seperti cakaran singa. Dan di tengahnya kita bisa lihat ada logo singa yang cukup besar juga nih, teman-teman. Nggak kalah sama bagian depannya. Di belakang sini tentunya dia lengkap. Di bawahnya juga terdapat beberapa ornamen-ornamen chrome, garnish chrome yang brush aluminium seperti itu. Dan ada 2 buah cover muffler ya, teman-teman ya. Tapi hanya cover aja, karena muffler aslinya hanya 1 di bagian bawah diletakkan. Ngomong-ngomong, di bagian belakang sini kalian juga nggak ketinggalan fitur-fitur mewahnya, di mana pada bagian pintu bagasi ini ada 2 mekanisme bukaan, yaitu dengan menggeser kaki kalian di bagian bawah atau dengan menekan remote pada kuncinya, teman-teman. Nih ya. Jadi kalau kita geser gini, nah, jadi bagasinya udah power tailgate, dimana untuk menutupnya kalian tinggal menekan tombol merah yang di atas sini, atau kalian tinggal menekan tombol bagasi di kuncinya, teman-teman. Nah, sip. Jadi pastinya praktis banget ketika kalian lagi bawa barang-barang, teman-teman, untuk memasukkan barang-barang itu ke dalam pintu bagasi. Oke, saatnya gue kasih tahu kalian harga atau uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang Fuso 3008 lansiran tahun 2020 ini. Let's go, kita ke depan lagi. Jadi kalian pasti udah penasaran banget kan, berapa sih uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang sang maestro dari Prancis ini. Mobil ini, lagi-lagi gue bilang, ada lansiran tahun 2020 dengan kilometer nggak sampai 30.000, alias masih 20 ribuan aja, dan kondisinya sangat-sangat istimewa, teman-teman. Jadi kalau kalian nyari Fuso dengan harga yang cukup terjangkau, bisa banget ambil mobil ini. Ngomong-ngomong harga, seperti yang udah gue bilang tadi di awal video, mobil ini bisa kalian bawa pulang dengan harga yang sama seperti, malah lebih murah daripada Honda CR-V baru. Kita jual di angka 515 juta rupiah, yang tentunya masih bisa nego. Dan pastinya, lagi-lagi gue ingatkan, mobil-mobil yang kita jual di Belanja Mobil bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir, dan garansi mesin selama 1 tahun. Untuk informasi lebih lanjut, boleh langsung hubungin marketing kita yang nomor teleponnya akan gue sertakan di deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Follow juga Instagram kita di @belanja.mobil, teman-teman. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye!